Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Awi Ramadan dari kelas AK304 dari S1 PJJ Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan terkait brand Muscle First dan Evolin untuk memenuhi UAS di mata kuliah Digital Marketing. Pertama, dari kedua brand tersebut termasuk dalam industri suplemen. Di mana yang pertama akan saya jelaskan terkait pertumbuhan industri fitness, di mana itu industri fitness ini berkaitan dengan industri suplemen protein yang mengalami pertumbuhan pesat di mana seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, kebugaran, dan penampilan fisik. Nah, perubahan pada gaya hidup modern ini, khususnya pada kalangan usia produktif, mendorong peningkatan minat terhadap aktivitas olahraga seperti gym atau cross training dan olahraga kompetitif, yang dimana berimplikasi langsung pada kebutuhan asupan protein tambahan. Yang kedua terkait peningkatan konsumsi suplemen protein yang dimana di Indonesia pertumbuhan industri suplemen protein semakin dipercepat oleh beberapa faktor utama. Di mana yang pertama itu meningkatnya karena jumlah pusat kebugaran dan komunitas komunitas olahraga di perkotaan. Kemudian yang kedua ada penetrasi media sosial dan platform digital yang berperan dalam membentuk tren hidup sehat, body goals, serta edukasi terkait nutrisi dan olahraga. Yang ketiga itu terkait perkembangan e-commerce dan marketplace yang memudahkan distribusi produk suplemen ke berbagai daerah dengan harga yang semakin kompetitif. Yang ketiga yaitu peran digital marketing yang dimana eh, industri ini juga menghadapi beberapa tantangan penting seperti tingkat literasi gizi yang belum merata. Nah, dengan itu potensi misinformasi ini terkait nutrisi serta isu kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk didukung oleh melalui media digital yang dimana menjadi elemen krusial dalam strategi pemasaran brand suplemen protein. Sehingga konsumen tidak hanya membeli produk, tapi juga mencari pengetahuan, transparansi, dan kredibilitas ilmiah. Yang pertama, saya akan menganalisis dari strategi digital marketing. Dari brand Muscle First, yang dimana dia fokus pada marketplace ataupun direct to consumer yang dimana ini Masa First aktif dalam berjualan lewat situs resmi ataupun official store di marketplace atau e-commerce dengan promo bundle ataupun diskon dan program bundling sehingga untuk strateginya untuk memenangi volume dan visibility. Kemudian konten influencer dan UGC yang dimana ini memanfaatkan review YouTube ataupun testimonial dari para komunitas gym dan konten influencer untuk bukti sosial atau social proof. Yang terakhir ada klaim sertifikasi lab, di mana ini terkait dengan menonjolkan sertifikasi dari BPOM, kehalalan, klaim uji lab seperti lab door pada beberapa hasilnya, yang dimana ini pesan utama di materi pemasaran yang dipakai untuk mengatasi keraguan soal kualitas produk lokal. Sedangkan dari sisi Evolin, brand dia lebih menekankan pada brand dan positioning lokal yang dimana untuk menekankan produk premium yaitu produk premium ataupun rendah laktosa atau kalori dan sertifikasi halal standar internasional di situs produknya. Nah, mereka juga memasarkan varian seperti Isolin FOW via website dan marketplace. Kemudian yang kedua ada aktivitas sosial media di mana ini akun Instagramnya itu aktif dalam mempromosikan restock ataupun peluncuran produk dan event kolaborasi. Yang ketiga ada distribusi omnichannel, di mana produknya dijual di beberapa di e-commerce plus dan toko resminya sehingga lebih mudah dijangkau oleh konsumen dalam mencari eh, brand dengan premium lokal. Kemudian terkait kelebihan dan kekurangannya, yang pertama dari Muscle First.
Dari kelebihannya, harganya kompetitif, di mana harganya kompetitif, varian rasa lokal friendly, yang dimana ini menjangkau pasar yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada sertifikasi dan uji lab, yang dimana ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga ada distribusi digital yang kuat untuk ketersediaan dan promosi yang konsisten. Namun ada juga kekurangannya, yang dimana ini eh, memberikan persepsi mass market, yang dimana dapat mengurangi daya tarik di segmen premium ataupun atlet. Yang kedua ada ketergantungan dari promosi diskon di marketplace, yang dimana ini dapat menurunkan margin dan membuat persepsi nilai jangka panjangnya kurang stabil. Untuk dari Evolin, yang pertama ada terkait penekanan eh, pada kualitas, di mana ini mereka lebih menekankan atau menarik konsumen yang lebih sadar nutrisi ataupun intoleran laktosa contohnya. Yang kedua, desain premium untuk loyalitas menengah ke atas. Untuk kekurangannya, harganya itu termasuk premium, yang dimana ini eh, tidak untuk semua segmen market, dan ketersediaan restocknya itu pada beberapa marketplace itu dapat mengganggu pengalaman pembelian dari konsumen-konsumennya. Kemudian yang ketiga terkait persaingan target market dan penjualan. Nah, kalau dari Massavers terkait persaingan, eh Massavers ini kuat di segmen mid mass market, atau di mana mereka berhadapan dengan brand-brand lain dan merek internasional seperti Evolin, Vector Labs, ataupun Massotech dan lain-lain. Kemudian dari target marketnya mereka itu ke pemula sampai intermediate dengan harga yang terjangkau. Ini digunakan targetnya untuk yang ingin hasil praktis dengan harga yang terjangkau dan konsumen yang lebih sensitif terhadap rasa. Kemudian penjualannya itu berfokus pada volume. Untuk Evolin, persaingannya itu bersaing dengan muscle mass langsung, namun tetap dia menjaga di segmen premiumnya. Kemudian dari target marketnya, itu lebih ke profil nutrisi spesifik dan konsumen pro kualitas. Kemudian dari sisi penjualannya, mereka penjualan di marketplace dengan jenis suplemen yang lebih bervariasi dibandingkan Muscle First. Kemudian terkait teknologi digital dalam pemasarannya. Nah, untuk eh Muscle First, dia menggunakan platform e-commerce seperti beberapa toko resminya di e-commerce itu juga menyediakan seperti fitur bundle, diskon, dan loyalty. Kemudian social listening, yang dimana ini memanfaatkan konten review YouTube untuk testimonialnya, dan analitik marketplace, yang dimana berdasarkan dari promosi dan bundling ini diindikasikan bahwa mereka memanfaatkan data penjualan untuk eh, peningkatan penjualannya mereka. Kemudian dari sisi Evolin, mereka menggunakan website produk dengan sangat detail di katalog digitalnya, terdapat deskripsi nutrisi dan klaim produknya. Yang kedua, sosial medianya itu sebagai edukasi, yang dimana mereka memanfaatkan itu, dan e-commerce dan analitik, yang dimana ini mereka menggunakan analisis data penjualan eh, untuk melakukan seperti bundling sama seperti Muscle First. Terkait kritik dan pendapat, yang pertama dari pendapat dari Muscle First, yaitu mereka ini lebih ke positioning harga yang kuat karena mereka menjangkau pasar yang lebih luas dengan harga yang lebih murah. Dan untuk kritiknya mungkin dari lini premium dan sertifikasi ilmiah yang transparan. Di sini mereka
kurang bermain di pasar atlet ataupun lini premium. Dan beberapa sertifikasi ilmiahnya itu masih kurang detail atau transparan. Kemudian mereka juga perlu untuk edukasi terkait gizi di sosial media agar menjadi eh, brand pertama yang memberikan edukasi terkait gizi ini, bagaimana pentingnya olahraga ataupun bagaimana pentingnya protein dan kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Kemudian dari Evolin, pendapatnya itu mereka menjaga kualitas premiumnya sehingga tidak semua segmen mereka ambil, dan sarannya itu melengkapi kualitas dengan uji lab dengan lebih detail dan edukasi terkait gizi sama seperti Muscle First. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.